Gua kira ujian terbesar ketika puasa itu nahan makan dan minum. Ternyata enggak, nahan nafsu jauh lebih sulit. Bener atau enggak? Yuk kita bahas. Ngopi bareng Ustadz. Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi para haji muda barengan kita Ikram Afro dan juga Ustadz Arifin Nugroho di acara Ngopi bareng Ustadz. Alhamdulillah hari ini kita berkah Ustadz, ya Allah, karena hujan. Iya. Syahdu. Betul banget. Nah Ustadz, mungkin kemarin kita fokus obrolan itu tentang puasa versi cowok. Ternyata nih banyak cewek-cewek yang nanya di kolom komentar, Ustadz bahas tentang cewek dong kalau lagi hate. Nah, iya. Okay. Benar. Kita bakal bahas pertanyaan pertama ya teman-teman ya. Ustadz, kalau misalkan cewek lagi puasa, terus tiba-tiba dia harus pecah puasanya karena sejam sebelum buka puasa dia hate. Oh iya. Gimana tuh Ustadz? Iya, jadi gini nih. Semisal nih, kadang-kadang kan namanya haid itu tidak pasti di jamnya ya. Tiba-tiba dia udah sahur sampai jam 5 dia haid. Kira-kira puasanya itu sah atau tidak? Enggak sah. Puasanya batal. Terus gimana Ustadz? Udah tinggal 1 jam lagi nih, kira-kira apa perlu dibayar? Perlu dibayar, wajib. Kenapa? Karena puasa dia tidak sah gitu. Nah, ini perlu paham ya, supaya nanti jangan-jangan ada orang yang merasa ini udah sebahagian besar hari ini saya puasa ya berarti udah dihitung puasa. Enggak begitu. Enggak begitu. Terus kalau misalkan dibalik Ustadz, misalkan dia lagi datang bulan, anggaplah ketika sahur dia taunya dia masih haid. Tapi ternyata dari abis sahur sampai siang itu dia udah suci. Nah, itu gimana tuh? Jadi yang membedakan puasa wajib dengan puasa sunnah itu diantaranya niatnya. Orang puasa wajib itu harus niat sebelum subuh. Nah, kalau kisahnya tadi kan dia merasa bahwa dia masih haid, berarti dia belum ada niatan untuk puasa, terus ternyata memang sudah berhenti gitu kan. Apakah itu nanti kalau dia lanjut ternyata haidnya itu sudah berhenti, apakah dia boleh lanjut puasa? Enggak, sebab dia tidak mengawali dengan niat. Oh gitu. Oke, tapi nggak bisa berarti ya Ustadz ya di tengah-tengah, ya Allah ini kan masih ragu-ragu, saya niat dulu ya kalau misalkan tengah-tengah ternyata suci puasa gitu. Nggak bisa. Niat ya. Niat nggak boleh ragu-ragu dong. Oh gitu ya buat teman-teman yang cewek. Tapi jadi pertanyaan juga Ustadz, kalau cewek lagi haid, mereka ini nggak boleh puasa. Terus amalan apa yang mereka bisa lakuin di tengah kegabutan orang-orang yang puasa? Bagus itu. Kenapa? Karena orang haid itu bukan berarti dia nggak bisa beramal loh ya. Orang haid itu dia akan banyak sekali juga aktivitas yang masih bisa dia lakukan. Apa contohnya? Contohnya dia masih bisa zikir, ya kan? Dia masih bisa sedekah. Dia juga masih bisa dengerin tausiah gitu kan. Nah, itu hal-hal yang masih bisa dia kerjakan. Jadi tidak hal-hal atau ibadah-ibadah yang tidak perlu dengan suci. Kalau sholat memang nggak bisa lah, karena kan harus suci kan. Puasa nggak bisa, baca Quran nggak bisa. Tapi dia masih bisa untuk dengerin Quran, dengerin Quran masih bisa. Bakti sama orang tua masih bisa. Iya. Pahalanya tetap double ya walaupun dia nggak puasa, tapi di bulan Ramadan. Ya dia bukan pahalanya double, bukan. Dia tetap dapat pahala. Dan gitu. dia dapat tetap keutamaan aktivitas ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan. Ada lagi yang luar biasa juga dari orang yang haid. Apa tuh? Ikram. Jadi kalau dia itu sudah istiqomah melakukan sesuatu dari awal Ramadan nih, contoh ya, ada seorang wanita dia sudah istiqomah nih baca Quran terus, nggak pernah tinggal tuh, tiap hari 1 juz. Tiba-tiba dia haid. Nah ketika haid otomatis nggak bisa baca Quran dong. Nah selama dia haid itu walaupun dia tidak baca Quran, tapi dia tetap dapat pahala baca Quran sebab dia sudah istiqomah. Itu penting buat sahabat-sahabat haji muda yang perempuan tuh, yang wanita ya. Istiqomahkanlah tuh aktivitas-aktivitas ibadah, sebab kan mereka itu dapat haid nih. Insya Allah dengan haid dia, di saat dia sudah istiqomah melakukan ibadah, di haid nggak bisa, dia insya Allah akan dapat pahala. Insya Allah, amin. Nah Ustadz, kalau misalkan dia lagi datang bulan setelah puasa, cara bayar fidyah ya, itu gimana untuk perempuan? Jadi kalau orang wanita haid tidak perlu bayar fidyah, dia hanya sekedar bayar puasanya saja. Berarti nggak perlu kan, setahu aku kayak ngasih makan, enggak. Kecuali kalau dia punya hutang dari puasanya, lalu hutang ini sampai sampai lewat Ramadan. Misal contoh nih, dia punya hutang haidnya 7 hari.
Ya, terus ternyata di tahun itu baru dibayar cuma 5 hari. Oke. Udah ketemu Ramadan, berarti kan masih sisa 2 nih. Nah 2 ini nggak hilang, dia harus tetap bayar setelah Ramadan. Tetapi karena dia sudah lewat, maka dia harus bayar fidyah. Nah, mungkin yang belum tahu fidyah itu sistemnya gimana sih Ustadz? Simpelnya deh. Ya, jadi fidyah itu simpelnya adalah bentuk dari denda, dan besarannya itu memberi makan 1 orang fakir miskin. Oke, kalau sekarang kisaran berapa sih Ustadz? Kayak nasi padang sebungkus kah atau dikembalikan kepada orang yang berpuasa itu. Standar ekonominya. Standar ekonomi. Contoh, standar ekonominya Ikram sehari makan berapa? Makan ya mungkin sehari ya paling ya 60.000. 60.000 beda kan kalau saya mungkin 1 juta. Nah, ya kan artinya beda, saya nggak nyebut loh ya. Saya nggak nyebut ya. Iya. Itu beda-beda kan ya, sesuai dengan kebiasaan dia. Walaupun ada orang juga yang mengembalikan sesuai dengan kebiasaan kebanyakan orang. Ya, taruhlah kalau misalkan 50.000 sudah cukup untuk makan sehari, berarti sebesar itulah kurang lebih besarannya. Oh gitu. Kita mau ngasih duit atau apa sih? Atau makanannya langsung nggak ada masalah ya. Karena it'amu masakin. Memberikan makan orang-orang miskin. Nah, gitu. Nah, ini kan soal cewek hate ya. Sebentar, objek fidyah juga tuh. Objek fidyah itu yang diberi fidyah itu adalah orang miskin. Oh, berarti bukan saudara-saudara yang nggak mampu dulu ya? Boleh. Kalau saudara nggak mampu ya, itu lebih bagus. Kita punya saudara dia kategorinya miskin, kita mau bayar fidyah, bagus ke dia. Oh gitu. Tapi jangan dikasih sama sahabat yang saya lagi pengen juga nih ngasih dia, padahal dia juga punya pendapatan yang pas-pasan. Yang kurang. lumayan nih. Yang itu nggak dapet. Ya, orang-orang yang tidak masuk kategori fakir miskin dia tidak dapat objek fidyah. Tuh, itu teman-teman ya. Tapi itu dari sudut pandang cewek. Kalau sudut pandang cowok nih, kalau lagi puasa dia mimpi basah di tengah-tengah ataupun pas udah azan subuh deh atau sebelum subuh, itu gimana tuh Ustadz? Ya nggak apa-apa. Kalau mimpi basah bukan yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu adalah berhubungan suami istri di atas jam. Nggak ada di saat puasa dong. Di saat puasa maksudnya. Di saat puasa. Makan, minum, berhubungan suami istri di saat dia puasa batal puasanya. Apalagi kalau berhubungan suami istri nih. Iya. Berhubungan suami istri di saat puasa, maka kafarot, dia harus bayar kafarot. Kafarotnya itu apa? Denda nih kafarot nih. Kafarotnya puasa 2 bulan berturut-turut. Wow, lebih besar dibanding fidyah dong. Oh, jauh. Nah, kalau ternyata nggak bisa bayar puasa 2 bulan berturut-turut, ngasih makan fakir miskin 60 orang. Wah, 2 bulan tuh teman-teman ya. Dan itu kalau misalkan bolong sehari, ngulang lagi 2 bulan lagi. Ngulang dong. Beneran ngulang? Iya, ngulang. Kan harus berturut-turut. Harus berturut-turut. Mending nahan ya teman-teman udah nikah ya. Jadi mending abis pecah puasa, nah silakan gas deh. Ya. Tapi Ustadz, kalau misalkan ya namanya suami istri ya, nggak ketahan Ustadz. Gimana? Makanya kalau udah puasa kan dia tahu ya batasannya itu yang dilarang makan, minum, berhubungan suami istri. Ya dia jauh-jauhkan itu hal-hal yang sifatnya muqaddimah, pembukaan. Ya kalau dia nggak bisa tahan dengan makan minum, ya jangan dekat-dekat makan minum. Nggak bisa tahan dia untuk tidak berhubungan suami istri, ya jangan dekat-dekatan. Yang satu di lantai 5, yang satu di lantai 2. Pisah ranjang dulu ya selama. Pisah lantai. Oh, bukan pisah ranjang. Iya, ini ceritanya yang punya rumah lantai 7 gitu kan. Nah, yang kalau seandainya cuman kamar 2 pintu. Ya udah dah, yang ini kerja aja keluar dah, jangan ada di rumah gitu. Ya, pokoknya pulang pas ada mau buka ya pokoknya. Iya, gitu. Wah, ternyata sudah menikah harus menahan itu, guys. Tapi jomblo jauh lebih baik lah untuk sementara ya. Enggak dong. Oh, enggak ya? Enggak dong. Kan pahalanya gitu. Dia menahan tuh ada pahala. Karena dengan pahala itu dia insya Allah jadi lebih banyak juga. Menahan tuh pahalanya lebih banyak. Oke, jadi jomblo-jomblo itu ngomongin soal jomblo bener gak? Katanya kalau orang jomblo meninggal dia istiqomah tidak pacaran itu katanya di surga dapat apaan? Dapat bidadari. Yang jomblo-jomblo begini nih pertanyaannya. Iya. Itu benar gak sih Ustaz? Semua yang menjaga syariat Allah dapat pahala. Ya dia kan tidak pacaran itu kan berarti dia tidak mau melakukan perbuatan zina ataupun muqaddimah zina. Bagus dong. Ya perkara dia dapat bidadari atau tidak tergantung nasib lah. Oke teman-teman Haji Muda, pertanyaan kalian udah Ikram wakilin dan Ikram tanya langsung ke Ustadz Arif Nugroho. Nah sekarang waktunya kita pamit undur diri. Tapi sebelum itu silahkan komen kalau teman-teman masih punya pertanyaan. Tapi jangan lupa ya, like, komen, share, dan aktifin loncengnya di BPKH RI. Kalau gitu kita berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.